Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Samsi dengan nilai sekitar 104 dari jurusan Teknik Industri. Di sini saya akan mengerjakan soal dari laboratorium sedangkan eh, untuk soal sendiri yaitu yang pertama, perusahaan minuman ini menerapkan rencana sampling tunggal untuk menjamin kualitas produk. Diketahui AQL-nya 0,6% dan risiko produsen sebesar 4%. Di sisi lain, pelanggan menetapkan LTL-nya di 2,8% dengan risiko 12%. Tentukan rencana sampling yang tepat berdasarkan parameter tersebut. Nah, untuk pengalaman satu itu ini kita menggunakan sintaks yang subsampling, kemudian ke QL, karena tadi QL di 0,6. Untuk alfanya sendiri tadi di 0,4, yang 4%, jadi kita jadikan 0,04. Untuk LGL sendiri tadi kan di 2,8%, jadi kita buat jadi 0,028, dan resikonya itu di 12%. Ini kita running. Nah, bisa didapatkan hasilnya di sini ada di 0,96 dan juga di 0,12. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Nah, kan dapatkan dari menunjukkan hasil bahwa pada titik aktual kan mendapat peluang penerima mendekati 96%. Sedangkan pada titik aktual peluang penerimaan sekitar 12%. Rencana sampling ini layak diterapkan karena sesuai dengan batas risiko yang telah ditentukan dan mampu menjaga mutu produk minuman secara konsisten. Nah, untuk yang grafiknya itu menunjukkan bahwa Elliott plotnya dengan tingkat tingkat cacat tinggi kemungkinan besar akan ditolak. Ini kan maksudnya. Nah, bentuk kurvanya kan menurun halus, menunjukkan rencana sampling sudah sesuai karena membedakan jelas antara lot baik dan buruk. Kemudian kita lanjutin ke soal nomor 2. Tentukan perencanaan sampel tunggal dengan ukuran lot sebesar 2000 unit suku cadang. Perusahaan menetapkan EQL-nya di 0,7 dengan risiko produsen 2% dan LQL-nya 3%. Dengan risiko konsumen 10%. Nah, untuk soal nomor 2, nah ini untuk kotakan tadi 2000, EQL-nya di 0,7 dan juga mapanya di 0,2. Nah, untuk LQL-nya tadi di LQL-nya 3%. Untuk resikonya sendiri tadi di 10%. Karena ini dapatkan hasil di 0,98 atau bisa dijadikan persen jadi 98%. Diperoleh rencana sampling yang menghasilkan probabilitas penerimaan tinggi pada EQL sekitar 98% dan rendah pada UL sekitar 10%. Nilai N dan C yang dihasilkan dari perhitungan memastikan bahwa sistem sampling memberikan perlindungan optimal di mana hanya lot dengan kualitas sesuai standar yang akan diterima. Maka rencana sampling ini efisien dan dapat diandalkan untuk proses inspeksi suku cadang dan juga produksi besar. Nah, kurvanya untuk kurvanya sendiri tajam menandakan rencana sampling efisien karena perbedaan jelas antara produk baik dan buruk sangat jelas. Kita cocok untuk pengendalian mutu pada jumlah produksi sebesar 2000 unit suku cadang. Lanjutkan dengan soal nomor 3. Perusahaan tekstil melakukan pemeriksaan terhadap satu lot berisi 10.000 produk. Rata-rata cacat yang ditemukan adalah 2%. Diketahui FGL 2% dengan risiko 6% dan LQL-nya 4% dengan risiko 8%. Adapun dua alternatif sampling yang tersedia,
adalah yang sebagai berikut: A dan B. Nah, pertanyaan pintasnya, nilailah probabilitas penerimaan lot dari kedua alternatif di atas. Tentukan manakah yang lebih sesuai dengan syarat EQL dan LQL. Yang berikut yang diketahuinya, cara nih. Nah, untuk yang alternatif A itu kita dapatkan di 0,94%, risiko di 8%. Nah, berikut untuk kurvanya. Untuk bentuk kurvanya itu menurun secara bertahap dari kiri ke kanan, menunjukkan bahwa rencana sampling ini mampu membedakan dengan jelas antara lot baik dan buruk. Nah, untuk yang alternatif B, dapatkan hasilnya di 0,94 dan juga 0,8. Bentuk-bentuk kurvanya seperti ini. Nah, untuk bentuk kurva yang B itu lebih curam dibanding kurva A, yang berarti perubahan kecil pada tingkat cacat menyebabkan perubahan besar pada peluang penerimaan. Untuk hal ini menunjukkan bahwa rencana sampling B lebih sensitif dan akurat dalam membedakan lot baik dan lot buruk. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.